dan 2 anak melapor ke polisi militer Pattimura, Ambon. Ketiganya mengaku dipaksa mencelupkan tangan ke air mendidih oleh 2 oknum TNI. Korban juga mengatakan pelaku menjepit telinga dan pipinya dengan stapler. Turun, adek. Anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengantar DC Selano bersama PTR dan RZK ke kantor polisi militer Pattimura, Ambon. Mereka hendak melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan 2 oknum TNI anggota Satgas PKO 732 Desa Tuhaha, Kecamatan Saparua. Ketiga korban mengaku dituduh mencuri telepon genggam oleh 2 tentara itu. Meski telah membantah, pelaku memaksa DC, PTR, dan RZK mencelupkan tangannya ke dalam air mendidih. Tak hanya itu, anak berusia 10 dan 13 tahun ini juga mengatakan kedua oknum TNI tersebut menjepit telinga dan pipinya dengan stapler. Pukulan pakai besi. Kalau ini Orang lain super buatan, orang tangkap atau yang ambil. Iya. Lalu dicelup tangan dalam air panas. Iya, disuruh. yang suruh anggota ini dari ini atau bagaimana? Iya, anggota yang suruh. Yang 2 orang ini, Bapak Ibu tahu nama? Nama Patrick Gendodi. Patrick dan Dodi. Iya. Oh iya. Lalu disuruh celup itu airnya panas. Air panas mendidih, angkat dari tungku, langsung dikasih luar, langsung dicolok. Disuruh. Iya, disuruh colok. Berapa kali itu? Anak Anak yang ke nama Rizky 4 kali colok. Oh, 4 kali. Iya, ya mamanya 1 kali colok. Oh iya. Nah, Ibu berapa kali? 1 kali colok. Kali lalu yang adik? 1 kali colok lagi. Colok. Iya. Ibu dapat colok lagi? Karena rasa dituduh di pencuri hasil Ame itu sama punya ibu? Pak Dodi. Iya. Pomdam 16 Pattimura sekarang sedang menyelidiki kasus dugaan penganiayaan. Kapten CPM Didik memastikan akan mengusut tuntas masalah ini. Dalam waktu dekat, semua pelaku penganiayaan akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik POM Angkatan Darat. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baikole, TV One mengabarkan. Al-Kaverti dalam daftar pencarian orang. Menurut data imigrasi, tidak ada tanda Randall meninggalkan Indonesia. Sementara masih dalam penyidikan kami. Kalau yang dalam dan 1 orang masih DPO kami adalah si siapa? Randall. Randall ini masih dalam DPO. Dia menggunakan visa 212. Jadi itu multiple visa bisnis. Kalau 212 itu bisa dipakai untuk bisnis terus atau? Hanya semacam bisnis saja, semacam kunjungan kerja, bukan untuk bekerja. Kalau untuk izin tinggal, kalau menurut visa 212 itu berapa lama? Setiap kunjungan dia dikasih izin untuk 30 hari sampai 60 hari. 30 sampai 60 hari. Berarti tidak diperbolehkan untuk membuka usaha gitu ataupun bekerja gitu. Tidak bekerja. Kalau untuk terakhir kali apakah perjalanan Randall ini terrecord nggak sih Pak dari imigrasi? Iya, kebetulan memang ada datanya di kami dan memang dia sementara ini kami masih menduga dia berada di Indonesia, belum ada. Sebanyak 9 Kerja asing tersebut Tenaga kerja asing tersebut merupakan salah satu kiropraktik dari klinik Chiropractic First. Damian Lennox, terapis asal Inggris, tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian kepada petugas imigrasi. Ia juga menyalahgunakan visa yang seharusnya tidak untuk bekerja. Kantor imigrasi juga memasukkan 2 terapis asing di klinik tersebut dalam daftar pencarian orang. Salah satunya adalah Randall Cavity yang juga melakukan malapraktik terhadap Alia Siska Nadia. pemirsa, Ditjen Imigrasi dugaan malapraktik yang dilakukan klinik chiropractic. Hingga kini polisi telah memanggil 13 saksi. 7 Agustus 2015 pukul 6 pagi ya. Nah, setelah adanya laporan polisi dari orang tua korban atas nama Ibu Arnis Daelmi, penyidik Polda Metro Jaya melakukan berbagai langkah
Ya, antara lain sudah memeriksa sampai saat ini 11 saksi, ya, 3 saksi ahli, dan kami mendapatkan beberapa fakta yang menarik tentang kasus ini. Namun, problem utama untuk kasus ini berlanjut terhadap khususnya kasus malpraktek adalah kala itu keluarga korban, karena untuk melakukan otopsi harus ada izin dari keluarga yang diotopsi. Keluarga korban tidak ingin dilakukan otopsi dan jenazah sudah dimakamkan. Randall Chafer Basuki Cahayapurnama menyatakan akan menindak tegas klinik chiropractic yang tidak memiliki izin resmi. Ahok juga mengimbau warga Jakarta agar berhati-hati dengan pengobatan alternatif model klinik tersebut. Kalau nggak ada izin, seluruh jaringannya harus kita tutup. Karena itu nggak ada dasarnya. Seenaknya ya buka-buka tempat gituan gitu. Masih suruh tutup. Dia sewa di mall aja kayak dianggap toko gitu loh. Dia melanggar, saya suruh cari, lapor polisi. Dasarnya apa? Kalau dasarnya nggak ada harus ditutup. Nggak ada izin sama sekali lah tuh. Jadi buat masyarakat hati-hati aja, kalau mau sakit apa datang ke rumah sakit aja lah, nggak usah datang ini dari dunia dari apa. Kita nggak tahu, kita juga nggak tahu. Ada kerjasama sama pihak mall nggak Pak maksudnya? Makanya di dalam mall tuh kadang-kadang saya nggak tahu, jangan-jangan dia minta tempat pijit. Kita nggak tahu. Kalau dia mintanya bukan klinik, pijit doang gimana? Sejumlah klinik First yang berada di salah satu mal di Jakarta Selatan. Di lokasi, petugas gabungan menemukan seorang warga negara asing yang bekerja sebagai dokter tanpa bisa menunjukkan dokumen keimigrasian. Kedatangan tim gabungan dari Kemenkes, Sudin Kesehatan DKI, dan Imigrasi Jakarta Selatan ini membuat karyawan klinik panik. Maaf Pak, tolong dari dokumentasi. Enggak, nggak bisa. Apa Pak ada suratnya nggak? Imigrasi kenapa? Iya maksudnya ada suratnya nggak? Bapak begitu buat. Salah satu karyawan bahkan melarang saat kamera awak media meliput ke dalam ruangan. Tadi ada tenaga asing kan Mbak? Ayo gimana? Jelasin. Bahkan salah satu warga negara asing yang mengaku sebagai supervisor sempat menghindari pemeriksaan petugas. Meskipun mengakui sang warga negara asing merupakan supervisor klinik, namun temuan tim gabungan menyatakan hal yang berbeda. Warga negara asing tersebut diyakini sebagai dokter praktik terapi tulang yang melayani keluhan setiap pasien yang datang. Untuk mendapatkan keterangan lengkap, tim gabungan berupaya menanyakan legalitas izin kerja kepada WNA tersebut. Hasilnya, warga negara asing asal Inggris tersebut tak mengantongi izin bekerja di Indonesia. Ditemukan satu orang warga negara Bukit dengan nama Demian, pengakuannya, namun yang bersangkutan masih belum dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Artinya yang bersangkutan telah melanggar peraturan pada pasal 116. Nah, setiap orang asing harus dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya. Izin kliniknya ada, izin sarananya, tetapi izin untuk bekerjanya tidak ada. Apalagi dia mempekerjakan tenaga asing yang katanya cuma menjadi supervisor, tapi dari temuan kita dia mengerjakan atas keluhan data dari pasien tadi. Bahwa itu adalah dokternya dia yang selama ini memegang dia. Sementara itu, salah satu pasien yang tengah berada di dalam klinik mengaku harus mengeluarkan uang belasan juta rupiah untuk mengobati kelainan tulang belakang yang dideritanya. Saya praktik ya 40 kali, pertama kali itu 17 jutaan, lalu paket kedua naik jadi 22 juta. 22 juta 40 kali. Perubahan kan Mbak dirasain saat? Ini aja sih pegelnya aja gitu, kalau untuk tulangnya belum. Untuk menghindari terjadinya malpraktek, tim gabungan menutup sementara praktek di lokasi ini. Petugas menutup sementara hingga bukti legalitas izin praktek klinik ini dapat diverifikasi, termasuk meminta keterangan warga negara asing yang bekerja di klinik tersebut. Selain klinik yang berada di Jakarta Selatan, tim juga berencana menutup 6 klinik lainnya yang berada di lokasi lain. Razia terhadap klinik chiropractic semakin gencar setelah adanya dugaan malpraktik yang menyebabkan seorang pasien meninggal dunia.
Pasien tersebut meninggal dunia setelah ditangani oleh dokter asal Amerika Serikat yang diketahui memiliki catatan kejahatan dan kesalahan prosedural oleh Asosiasi Chiropractic Amerika. Dari Jakarta, Reza Fahradi, TV One mengabarkan. Putri mantan pejabat perusahaan BUMN setelah menjalani perawatan di klinik Chiropractic First, Pondok Indah, Jakarta Selatan, menuai kontroversi. Pasalnya, kematian tersebut disebabkan oleh adanya gangguan sistem pusat syaraf akibat pengobatan menggunakan metode chiropractic. Berikut analisa Dr. Jose Rizal, jurnalis yang juga dokter spesialis ortopedi. Saya wawancara dengan pasien-pasien yang berobat dengan mereka. Itu lebih kepada stretching perbadangan, ya, untuk membuat rileks dan untuk memberi menurut mereka untuk mencegah deformitas, termasuk juga misalnya bagian skoliosis katanya. Nah, kalau mereka melakukan di daerah yang rawan seperti di cervical, di leher, ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau tekniknya tidak tepat, ya, melakukan gerakan rotation sambil twisting itu bisa menyebabkan cedera daripada nebula spinalis di cervical. Nah, cedera akan terjadi proses proses inflamasi, swelling. Nah, dia kalau swelling dia memang tertekan.